Komisi 8 DPR RI Marwada Sopang mengusulkan agar masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci cukup 30 hari saja Pak Wirsa untuk menekan biaya. Apakah mungkin usulan ini dieksekusi dan bagaimana dampaknya untuk jemaah calon haji Indonesia? Kita akan membahasnya lebih dalam dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemendak. Sudah ada Bapak Muhammad Zain dan juga anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Abdul Wahid serta Ketua Komnas Haji. Sudah ada Bapak Mustolih Siraji. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustoli, Pak Abdul Wahid, Wakil Ketua Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap Ketua. Siap. Terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya langsung saja nih ingin ke Pak Zain. Pak Zain, tapi kalau kita lihat terkait dengan wacana ini usulan dari Komisi 8 DPR RI begitu ya, masa tinggal jemaah haji diusulkan untuk 20 sampai 30 hari saja. Tanggapan dari Kemenag seperti apa? Sudah menerima juga informasi ini? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Kalau kita lihat jejak digital, diskursus ini kan sudah mulai sejak 2023. Nah kemarin Pak Ketua Komisi 8 mestinya lagi, dan memang ini ada perlu pemikiran yang konstruktif, tentu kita sambut baik dan akan kita komunikasikan dengan stakeholder. Kalau kita lihat cara seluruh dunia, sepertinya tinggal Indonesia atau Pakistan yang 40 hari itu. Ya, lainnya memang karena mungkin jumlah jamaahnya tidak sebanyak Indonesia, kemudian persoalan maskapai, jumlah hotel yang banyak, itu juga faktor-faktor yang membuat kita 41 hari atau 42 hari di Tanah Suci. Kemudian ada lagi doktrin ya atau pemahaman keagamaan pentingnya arba'in dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu juga salah satu faktor yang menyebabkan lama tinggal di Tanah Suci itu. Ada banyak faktor, tapi sebagai pemikiran konstruktif tentu kita menyambut baik Mbak Dewi. Oke baik, kalau dari Kemenag menyambut baik, saya langsung saja kalau begitu ingin ke Pak Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid, ini sebetulnya belakangan yang ramai dibahas begitu wacana pemotongan masa haji, tinggal jemaah haji begitu ya dari 41 menjadi 30 sampai 20 sampai dengan 30 hari. Banyak yang penasaran kenapa Pak ini tiba-tiba muncul ide memangkas masa tinggal jemaah haji. Apa dorongan utamanya sebetulnya, Pak Wahid? Iya, jadi memang sebenarnya Komisi 8 DPR RI ini kan selama menjadi ini ada tim pengawasan haji itu banyak menyerap aspirasi daripada masyarakat. Masyarakat sendiri ya yang jamaah itu, terutama kaum muda itu yang pengusaha itu supaya perjalanan ini stay di Arab Saudi tidak perlu lama-lama sampai 40 hari atau 41 hari. Ya rata-rata mereka menyampaikan bahwa dibuatlah 25 hari atau 30 hari. Nah ini sudah kami bicarakan di internal ya di Komisi 8. Karena ini harus membutuhkan pemikiran yang konstruktif itu benar. Jadi terkait dengan kita harus benar-benar menyiapkan bandara, tidak mungkin itu nanti akan memakai bandara Jeddah dan Madinah. Ada satu di sana itu bandara yang sudah siap, tinggal kita nanti fasilitasnya itu yaitu di Taif. Itu kalau memang dipangkas menjadi 30 hari. Dan terutama juga kita siapkan juga maskapai harus kita siapkan 2 kali lipat dari yang sekarang ada. Terus termasuk juga embarkasi yang ada di masing-masing daerah. Ini juga perlu kita siapkan. Kalau memang itu diperlukan ya kita ini ya saya kira belum bisa sih kalau 1 tahun ini atau tahun berikutnya. Terutama ini nanti kalau sampai arahnya adalah Pak Presiden membuat namanya Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, itu sangat memungkinkan itu akan lebih cepat itu membuat namanya stay di Arab Saudi tidak perlu
40 hari. Gitu. Oke, baik. Tentu tujuannya adalah kemudian kan ini untuk mengirit biaya begitu ya. Kemudian DPR juga sempat menyebutkan bahwa pemotongan ini bisa menghemat sampai dengan 30 juta per jemaah. Nah, bisa dijelaskan sebetulnya jika hemat biaya tersebut 30 juta per jemaah, ini hitungannya dari mana saja sih, Pak Abdul Wahid? Begini ya, saya tidak menyebut 30 juta ya. Karena kalau kita punya kampung haji itu bisa juga sampai 30 juta. Tapi kalau sekarang ini kalau kita mau melaksanakan itu ya, yang namanya di Arab Saudi yang namanya haji itu sekarang ini itu yang namanya hotel itu paket, Mbak. Yang namanya di Madinah, di Makkah itu paket. Ya di Madinah itu paket ya. Jadi kalau dipakai 5 hari, dipakai 10 hari, itu sama saja. Di Madinah juga begitu sama. Dipakai 5 hari atau dipakai 8 hari sama saja. Nah, bayarnya sama. Persoalan yang harus kita ketahui nanti itu adalah yang terkait dengan biaya akomodasi, catering, ya. Itu sangat memungkinkan itu untuk pengurangannya. Juga menyangkut masalah petugas itu sangat mungkin untuk pelayanannya. Jadi kalau itu kalau kita memakai sistem sekarang masih memakai pemondokan yang dikelola oleh syarikat. Tapi kalau kita punya tadi yang namanya kampung haji yang diharapkan oleh Pak Prabowo, ya itu akan semakin bisa mengurangi lagi apa yang disampaikan sampai 30 juta, kemungkinan masih bisa. Kemudian bisa karena itu sudah kampung haji kan sudah milik Indonesia, dikelola Indonesia sendiri. Yaitu sangat mungkin kalau sampai 30 juta. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Sangat mungkin bisa lebih besar juga begitu ya. Nah, kalau begitu saya ingin Komnas Haji, Pak Mustoli, kalau melihat usulan ini dari DPR mungkin tidak dilakukan. Apakah Anda melihat ada potensi atau mungkin resiko begitu bagi perlindungan hak-hak jemaah calon haji? Pak Mustoli, seperti apa pandangan Anda? Ya, sebenarnya ide-ide semacam ini kan sudah kita lontarkan juga sebelum pandemi bahkan, menyangkut kalau titik tolaknya itu adalah efisiensi biaya haji begitu ya. Nah, tetapi ada banyak hal yang tampaknya tidak mudah tadi yang disampaikan oleh Pak Wahid begitu ya. Nah, salah satu kalkulasinya adalah satu, bagaimana kemudian infrastruktur daripada bandaranya. Dan yang paling akan menjadi kalkulasi adalah apakah Arab Saudi akan mengizinkan begitu saja ketika kemudian proposal pemangkasan itu atau rencana kita untuk melakukan pemangkasan masa tinggal begitu. Kenapa? Karena jamaah haji kita itu kan jamaah haji terbesar begitu ya. Nah, tentu ketika dari perspektif kita sebagai bangsa Indonesia ketika itu waktunya dipangkas dari 40 hari menjadi misalnya entah 20 atau 30 hari begitu ya. Itu kan memang akan menjadi sangat signifikan efisiensinya. Tetapi bagaimana dengan pemerintah Arab Saudi-nya? Dia kan akan kehilangan devisa kan begitu, Pak. Nah, ini yang kemudian bukan saja dari penerbangan, dari kemudian hotelnya juga lebih singkat begitu ya. Kemudian belum lagi transportasi darat begitu. Belum lagi saya kira kalau Pak Zain dan Pak Wahid saya kira sudah sangat akrab. Ada tradisi lain di luar tadi komponen-komponen biaya haji yang kemudian menjadi sumber devisa Arab Saudi adalah setelah Armusna kan masyarakat kita berbondong-bondong menyerbu Kakiyah kan gitu ya Pak Zain ya. Menyerbu pasar ya Pak Wahid ya. Nah ini juga menjadi devisa tersendiri di sisi lain. Arab Saudi sedang gencar-gencarnya untuk membuka investasi. Nah, maka saya kira memang pada level ini perlu ada dorongan untuk dilakukan diplomasi tingkat tinggi begitu ya. Ini saya kira penting dan terutama ya support dari DPR terutama begitu ya untuk kemudian langkah-langkah ini bisa terrealisasi. Tetapi tadi kalkulasi saya satu dari aspek devisanya Arab Saudi kemudian juga bisa berpengaruh. Yang kedua bagaimana dengan General Authority Civil Aviation-nya atau GACA-nya Arab Saudi? Karena sebetulnya salah satu kalkulasi kenapa ini menjadi 40 hari itu kan juga traffic penerbangan yang selama ini kalau misalnya dipadatkan lagi saya kira memang menurut aturan-aturan penerbangan internasional memang tidak memungkinkan karena terkait dengan keselamatan dan lain-lain. Oleh karena itu saya kira
gagasan ini saya kira sudah menjadi common sense kita bersama lah. Hampir tidak ada perbedaan lah, misalnya kita dengan Pak Wahid dan teman-teman dengan Pak Zain begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian roadmap-nya. Tinggal kemudian bagaimana kemudian memulainya dari mana, kan begitu. Nah, saya sih sebetulnya menunggu langkah dari Presiden Prabowo begitu ya, untuk kemudian rencana beliau untuk ketemu Pangeran Muhammad bin Salman itu sesegera mungkin kemudian untuk direalisasikan. Dan salah satunya saya kira di samping kampung haji adalah faktor ini, karena memang kalau misalnya tiap tahun Pak Wahid dan Pak Zain dan teman-teman di DPR ngutak-ngutik misalnya ngurangin manasik, ngurangin apa namanya, katakanlah catering begitu ya, atau mengurangin, maksud saya mengurangi itu mencoba mengefisiensi begitu ya, atau kemudian lobby apa namanya terkait dengan penginapan hotel, itu memang tidak akan signifikan hasilnya. Ya segitu-segitu aja kira-kira gitu Pak Wahid ya. Tapi begitu kemudian ini dikurangi, memang dampaknya tidak hanya akomodasi, transportasi semuanya. Termasuk barangkali saya kira living cost juga bisa diturunkan lagi misalnya yang diterima oleh jamaah. Jadi signifikasinya memang sangat efeknya memang sangat berantai kalau misalnya bisa mengurangi apa namanya masa tinggal jamaah haji kita. Nah, tapi memang ya tadi tantangannya tidak mudah begitu ya. Nah, tapi tinggal bagaimana kemudian ini segera Nah, tapi satu hal juga misalnya yang jika pun ini kemudian dilakukan, misalnya berhasil gitu ya, dikurangi, itu pun tidak bisa langsung drastis menjadi tiba-tiba langsung seperti usulannya Kiai Khalil Nafis gitu, tiba-tiba langsung 20 hari gitu. Ini akan berdampak terkait dengan misalnya persiapan petugas, pasukannya Pak Zain lah kira-kira gitu ya. Kemudian persiapan jamaah haji juga gitu. Ini juga terus tadi embarkasi dan lain-lain. Asrama hajinya apakah sirkulasi dengan sangat padat itu sudah dipersiapkan gitu ya. Tapi intinya itu bisa dilakukan saya kira dengan cara gradual, dengan cara bertahap. Misalnya untuk yang pertama katakanlah dipangkas menjadi 37 hari, 35 hari sampai dengan toh kalau misalnya kita kalkulasi dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus, buktinya mereka bisa 25 hari kan gitu ya. Nah, kenapa kemudian reguler walaupun memang dari aspek jumlah memang kita sangat besar gitu ya. Nah, tapi faktanya misalnya dari misalnya haji mujamalah atau haji furoda dan kemudian haji khusus, toh mereka bisa. Nah, mestinya tadi tentu dengan sekali lagi dengan restunya otoritas Arab Saudi, apakah mengizinkan atau tidak, itu dulu, bahwa kemudian nanti dibangun bandara, kemudian dibangun infrastruktur. Nah, saya kira ini menjadi hal-hal berikutnya. Yang penting barang ini kalau kata bahasanya Pak Wahid, masuk dulu nih barang, kan gitu. Artinya direstui oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, tinggal kemudian nanti kita menyesuaikan bagaimana roadmap-nya. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi sudah sejauh mana nih kira-kira koordinasi antara Komisi 8 dengan kemudian Kemenak? Saya mungkin ingin ke Pak Zain terlebih dahulu ya. Pak Zain, jadi kalau menyambut jawaban dari Pak Mustolih, begitu apa? Sudah ada pembicaraan juga dengan otoritas Arab Saudi begitu untuk mengkaji hal ini? Misalnya mungkin slot penerbangan tadi yang disampaikan juga begitu ya, agar lebih padat dalam waktu yang singkat, memungkinkan tidak sih untuk kemudian ini diterapkan? Sejauh yang saya tahu ya, itu belum ada pembicaraan resmi. Tetapi dari sisi teori, memang tadi Pak Wahid menyampaikan kalau bandaranya itu bandara Toi bisa dijadikan salah satu destinasi dari Indonesia, maka kita harus mempersiapkan fast track. Jadi, tadi Pak Wahid sudah menyampaikan, Pak Mustoli juga, bahwa sekarang ini kan fast track di Indonesia baru 3 bandara, Soekarno-Hatta, Solo dengan Saudi. Nah, kalau umpamanya tahun depan ini juga butuh kajian, ada tambah 2, seumpama apakah Kuala Namu Medan, kemudian Balikpapan, atau Banjarmasin atau Makassar. Bandara Makassar bisa fast track, ya, itu memudahkan untuk Taif, karena sekarang ini kan sudah ada juga tuh negara-negara lain yang menggunakan Taif sebagai salah satu tempat landing pesawat jamaah hajinya. Nah, kenapa Taif? Kenapa fast track penting? Karena kalau Taif itu kan bandaranya mungkin seperti Solo yang lama ya, Bandara Solo ya, atau seperti Halim Perdana Kusuma.
jadi agak kecil tempat. Jadi mereka tidak butuh waktu, tidak butuh tempat yang luas untuk. Jadi fast track itu langsung turun pesawat karena seluruh dokumen imigrasi, paspor dan sebagainya sudah selesai di tanah air, dan begitu dia landing di tanah suci, apakah Jeddah, Madinah atau Taif, itu mereka tinggal turun pesawat dan langsung naik bus. Jadi tidak ada pemeriksaan lagi. Jadi secara itu memungkinkan ya. Yang kedua, tadi Pak Mustali sudah menyampaikan bahwa ini ada persoalan fikih. Jadi keutamaan haji itu terkait dengan arba'in. Arba'in ini kan butuh waktu 9 hari ya minimal di Madinah itu untuk arba'in. Jadi ini juga butuh kajian dari tentu kita minta pandangan ulama. Kemudian yang lebih penting lagi adalah otoritas Saudi, Raja Salman atau MBS, perlu ada pendekatan khusus. Saya setuju. Kalau GAKA kami sudah sering diskusi, tapi untuk pengurangan ini setahu saya belum pernah kita secara resmi. Tetapi kalau ini sudah keinginan rakyat, keinginan pemerintah kita, kemudian kata Pak Wahid sudah mendukung dari DPR RI, BPKH, kita bicarakan bersama, bersinergi. Saya kira selama ini lobby kita, terutama Menteri Agama sebagai salah seorang advisor Raja Salman, itu juga komunikasinya sangat baik. Apalagi Pak Presiden Prabowo komunikasinya sangat baik. Intinya adalah kalau ini semangatnya efisiensi budget tadi, tentu kita pikirkan bersama, dan ini pemikiran konstruktif. Kita sambut baiklah Mbak Dewi pikiran dari Pak Mustoli, kemudian Pak Wahid sebagai representasi rakyat. Ya, ayo kita pikirkan bersama, dan ini masih ada waktu. Bagi saya sih it's okay. Pasti ada efisiensi ya dari sisi budget haji. Kita akan hitung berapa. Tadi Pak Komnas Haji sudah menyampaikan itu dengan sangat elaboratif. Bagi kami ya ini memang ada masalah sedikit, umpamanya perlu ada pemadatan, lansia kita cukup banyak. Kalau pendaftaran saya lihat sudah 5,6 juta pendaftar haji, kemudian ada 640.000 sekian yang lansia. Tentu ada dinamika karena lansia kan pemadatan tentu waktunya butuh waktu ya untuk pemadatan. Sekali lagi nyatanya juga, faktanya juga haji khusus dan furoda malah lebih singkat. Ya, saya dengar rata-rata 30 hari sudah diperhatikan oleh jamaah kita yang kurang lebih 17.680 itu jamaah khusus. Furoda malah lebih singkat lagi dari itu. Jadi ini bisa didiskusikan, disepakati, dan menurut saya ya adalah pemikiran konstruktif, kita sambut baik, dan ya kita tinggal mengikuti, dan tentu ada upaya-upaya dari silakan. Jadi karena segala akses ke tempat ibadah ini kan sangat bergantung juga pada otoritas Arab Saudi, penegasan Pak Zain, berarti pembicaraan dengan otoritas Arab Saudi ini belum sampai ke sana begitu ya? Enggak, secara resmi setahu saya orang baru di PHU belum pernah dibahas secara intensif, tapi kalau ini merupakan usulan dari masyarakat, kemudian direstui oleh DPR, BPKH, kemudian tentu ada pembicaraan dan semua bisa dibahas, diskusi. Selama ini urusan haji di Kementerian Agama, BP Haji dan semua stakeholder sangat baik komunikasinya dengan pihak Kementerian Haji. Iya, tapi kalau di internal Kementerian Agama terkait dengan pemangkasan ini memang sudah intensif dibahas juga begitu ya, untuk kemudian kapan begitu rencana selanjutnya mungkin bisa diterapkan dalam jangka waktu berapa nih estimasinya, Pak Zain? Saya belum punya pemikiran, saya belum punya gambaran secara birokrasi ya, tetapi sudah lama sebetulnya bergulir seperti yang disampaikan oleh Pak Mustali. Oke, baik, ini sudah lama bergulir, sudah lama menjadi pembahasan. Saya ingin ke Pak Wahid. Jadi kalau Pak Wahid menyambut jawaban dan juga pernyataan dari Pak Mustoli maupun juga Pak Zain seperti apa, Pak Wahid?
Jadi gini ya, tadi memang disampaikan Pak Mustoli tadi bicarakan kaitannya dengan keberadaan dengan 30 hari ya. Itu memotong perjalanan yang biasa dilakukan 40 atau 41 hari. Memang ada kaitannya dengan devisa Arab Saudi ya, devisa kita yang ke Arab Saudi. Jadi para jamaah ini diharapkan, karena Arab Saudi kan memang kalau berharap kan bertinggal lama. Seperti sekarang ini kan umroh itu tidak hanya 15 hari, dikasih kesempatan 30 hari. Artinya stay di sana cukup panjang. Nah, sebenarnya ada penggantinya. Kalau jamaah itu kita lakukan 30 hari, yang 10 hari ini penggantinya langsung dibukalah namanya kota umroh. Artinya kota umroh langsung dibuka oleh Arab Saudi sebagai pengganti. Itu bisa. Nah, ini yang persoalan yang sangat mendasar kaitannya dengan rencana 30 hari itu. Memang membutuhkan pembicaraan tingkat tinggi, tadi disampaikan benar, antara Pak Presiden dengan MBS, itu mah benar. Nah, ini terkait dengan rencana itu. Yang kedua, memang harus kita benar-benar siapkan yang namanya infrastrukturnya. Yaitu harus kita siapkan, karena jamaah haji kita itu terbesar loh Pak. Terbesar di dunia Mbak Dewi. Jadi umroh kita juga terbesar di dunia, ya. Kita itu memang, saya katakan kalau memang itu, ya bandara kita tidak pakai bandara Jeddah dan Madinah. Kita pakai bandara satu yang namanya di Taif. Kita minta itu harus pembicaraan tingkat tinggi. Jadi kita berangkat dan pulangnya lewat Taif. Nah itu kita harapkan demikian. Nah di Indonesia juga kita perlu siapkan yang namanya maskapainya. Maskapai yang sekarang ini dipakai kan Garuda, Saudi, dan ini tahun ini ada tambah Lion. Paling tidak itu harus kita tambah maskapai itu, ya, dengan pemulangan yang cepat 30 hari ini. Juga embarkasi yang tadi disampaikan benar, itu yang ada embarkasi itu harus kita siapkan benar itu. Harus kita siapkan benar-benar bisa pemulangan atau pemberangkatan ya yang nantinya 2 kali lipat dari kebiasaan. Ini kalau bisa dilakukan seperti itu ya. Ditambah lagi Pak Presiden ingin membangun namanya kampung haji ya. Kampung haji ini sangat-sangat mengurangi daripada beban biaya haji. Karena haji itu sendiri dengan biaya yang pertama kan maskapai yang mahal, ya, yang biaya yang besar itu. Yang kedua pemondokan. Nah pemondokan kalau kita punya kampung haji sendiri kan tidak perlu namanya paket. Selama ini kan di Arab Saudi itu haji itu mau dipakai hotel itu 10 hari, dipakai 15 hari, apa itu paket. Harganya itu. Nah di Madinah apalagi Arba'in itu suka paket. Mau pakai Arba'in mau tidak itu paket. Nah ini sangat memungkinkan untuk kalau kita punya sendiri ya itu sangat bisa untuk mengurangi biaya yang cukup tinggi. Cukup sekarang ini dianggaplah cukup tinggi. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ini biaya haji kita ini setelah saya amati kita tuh masih paling murah se Asia Tenggara. Jadi Malaysia sendiri itu Mbak Dewi itu 33.900 ringgit. Kalau ringgit kita itu 3.900 ya, itu 130 juta itu. Lah kita ini kan biaya haji kita kan kemarin saya putuskan di Ketua Panja itu sebagai Ketua Panja saya putuskan 89 juta. Ya. Ini memang tadi kata Pak Mustoli mau mangkas kayak apa ya, itu memang kita agak susah. Salah satunya mangkas kayak paling murah ya memang memotong perjalanan di sana. Nah itu Mbak Dewi yang bisa kami sampaikan dari Komisi 8 sangat mendukung keinginan masyarakat untuk tinggal di Arab Saudi tidak perlu 40 hari tapi 30 hari itu sangat mendukung. Persoalannya kita harus bicarakan lebih panjang. Oke, baik.
Ya, baik. Terkait dengan persoalannya, saya ingin ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, kalau dari Komnas Haji, ini masa tinggal yang dipersingkat, bagaimana ini Komnas Haji memastikan jemaah tetap kemudian mendapatkan layanan yang adil, begitu ya, tidak tergesa-gesa untuk kemudian menekankan kepada Komisi 8 maupun dari Kemendak, begitu ya, dalam hal keluhan dan juga pengaduan jemaah, adakah catatan khusus yang harus menjadi perhatian ini oleh pemerintah? Pak Mustoli, silakan. Ya, sebetulnya kan gini, Pak. Kalau kita lihat haji itu kan kurang lebih yang pokok itu, yang rukun itu kan 5 hari. Yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah, terus hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Sisanya itu kan ibadah sunnah gitu ya, termasuk ya arba'in gitu. Meskipun ada keyakinan, memang ada masyarakat yang sangat punya keyakinan yang sangat fanatik di soal arba'in. Tapi intinya kan 5 hari itu. Nah, kenapa kemudian saat ini itu sampai dengan 40 hari ya? Tadi kalkulasi banyak aspek lah, termasuk soal kepadatan penerbangan. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau ini diimplementasikan, saya kira tidak, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan ada kurang lebih itu ada 16 hak daripada jamaah haji. Misalnya dari dokumen, transportasi, akomodasi, perlindungan, asuransi gitu ya. Itu dengan adanya pemadatan waktu atau pemangkasan masa tinggal tidak akan mempengaruhi hak-haknya jamaah gitu ya. Hanya kemungkinan mungkin misalnya eranya Pak Wahid begitu ya, yang misalnya tahun 2000-an sudah haji, itu kan akan beda rasanya. Kok era zaman old dengan zaman sekarang lebih singkat gitu. Kan gitu ya Pak ya. Apalagi kalau kita mundur ke belakang lagi Mbak, misalnya tahun-tahun 70-60 itu kan belum ada pesawat, pakainya kapal, bisa 8 bulan, bisa 1 tahun lebih begitu ya. Nah oleh karena itu mungkin sehingga kemudian haji, orang-orang yang haji sekarang itu kadar penghormatan sosialnya juga kurang dibanding misalnya zamannya Pak Wahid, zaman kakek-kakeknya. Iya kan? Karena kalau zaman dulu misalnya, kenapa di sebagian masyarakat kita itu kemudian orang yang sudah berhaji diberikan tempat strata sosial yang berbeda? Kenapa? Karena ketika dulu orang berangkat ke Tanah Suci itu kan menggunakan kapal yang kemungkinannya cuma 2, dia pulang lagi atau pulang dengan nama begitu ya. Sehingga kemudian ya karena ketemu dengan kapal laut itu kan ketemu dengan bajak laut, ketemu dengan badai, ketemu dengan topan begitu ya, ketemu dengan gelombang tinggi, belum lagi misalnya ada kejadian-kejadian di Arab Saudinya. Nah ini yang kemudian, nah sekarang dengan simple kondisi zaman ini kita memang harus adaptasi ya. Misalnya termasuk dengan misalnya dulu penerbangan, sekarang dulu kapal laut, sekarang dengan penerbangan begitu ya. Dan saya kira hari ini misalnya 30 hari itu memang waktu yang sangat lama sekali begitu ya. Bagaimana orang yang PNS yang harus misalnya cuti sampai dengan 30 hari itu kan terlalu lama. Kira-kira gitu Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, prinsipnya, prinsipnya tidak akan mengurangi hak jamaah haji yang diatur oleh dalam Undang-Undang 8 2019 terkait dengan pemangkasan masa tinggal. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, jika diawasi oleh Komnas Haji, begitu ini dipastikan tidak akan mempengaruhi hak-hak para calon jemaah haji. Kita akan nantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari kebijakan ini. Apakah memungkinkan untuk diterapkan pada gelombang haji selanjutnya, begitu di tahun depan atau seperti apa? Bapak-bapak sekalian, kita nantikan kelanjutannya. Terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga waktunya Pak Wahid, Pak Zain, dan juga Pak Mustoli. Salam sehat selalu, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.